Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Syariah yaitu Bapak Dermawan MM. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18722.568 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, izinkan saya di sini akan memaparkan sebuah presentasi untuk ujian akhir semester saya, yaitu sebuah presentasi mengenai ekonomi syariah berupa transaksi dalam syariah. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu ada ekonomi syariah. Menurut pendapat saya, ekonomi syariah itu merupakan tuntutan kehidupan sekaligus pertimbangan yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasikan etika dan moral syariah Islam. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Nah, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam atau syariah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apa saja prinsip ekonomi syariah menurut para ahli? Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah transaksi muamalat atau atas dasar kerjasama dan keadilan. Langsung kita masuk ke transaksi. Nah, transaksi berasal dari bahasa Inggris yaitu transaction. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai al-muamalat. Dengan demikian, transaksi merupakan kata lain dari al-muamalat. Satu, dalam konteks fikih. Ilmu fikih mempelajari tentang al-muamalat disebut dengan fikih al-muamalat. Fikih al-muamalat dalam salah satu pengertiannya mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Nah, transaksi fikih atau fikih muamalat. Pengertian fikih al-muamalat yang lebih sempit dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqo, yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut. Pengertian yang lebih teknis dikemukakan oleh Muhammad Mas'um Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa fikih al-muamalat adalah suatu bidang fikih yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia, mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpadukan syariah. Nah, sumber dari transaksi Islam yaitu yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Lalu yang kedua, itu ada as-sunnah atau al-sunnah, petunjuk,
yang sangat gamblang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang dilarang. Maaf. Yang ketiga ada kaidah fikih atau fikih legal maksim. Islam adalah agama yang senantiasa cocok untuk segala zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini didukung oleh perangkat-perangkat hukum yang menjadikannya fleksibel dengan segala perubahan zaman. Nah, transaksi menjadi salah satu jenis produksi yang menjadi andalan perbankan syariah. Produk ini ditawarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi nasabah sesuai prinsip syariah. Manfaat produk perbankan ini harus bisa dinikmati oleh semua pihak, khususnya untuk peningkatan usaha, sehingga ruang gerak perbankan syariah juga mencakup pada aspek permodalan, sehingga tidak sekedar berkutat pada kebutuhan domestik. Nah, kita masuk ke murabahah. Murabahah adalah akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad baik. Murabahah bil wadi lish syirah dan bai murabahah lil amri syirah. Terus ada pembiayaan ini dijalankan dengan basis ribhun atau laba baik melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Besaran margin laba yang diperoleh perbankan berasal dari nilai roksu al-ma'al ditambah ribhun serta tambahan biaya administrasi yang dibolehkan menurut syariah jika ada. Lalu kita masuk ke mudharabah. Mudharabah merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal sepenuhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha. Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Nah, jika mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya, sementara penerima modal hanya meminta pertanggungjawaban. Jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya, mudharabah sendiri dibagi menjadi ke dalam dua akad, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Pada akad mudharabah muqayyadah itu usaha ditentukan oleh pemilik modal, si hubu al-ma'al atau robu al-ma'al. Dalam hal ini adalah bank. Sedangkan pihak yang menerima pembiayaan berlaku sebagai pengelola atau mudharib yang hanya berhak menjalankan usaha. Sedangkan pada akad mudharabah mutlaqah, usaha diajukan oleh mudharib kepada sohibu al-amal, kemudian disetujui. Dalam akad ini, bank tidak menentukan jenis usaha apapun dan hanya memodali usaha. Bank akan menerima nisbah atau takaran bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Lalu kita masuk ke musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sehingga kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak
mengawasi, yaitu voting right perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. Nah, dalam dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antar bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya, Andi Firmansyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, dan perbuatan saya dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.